Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bersama dengan saya lagi Bapak Wahyono dari SMP Negeri 50 Surabaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dan manusia. Kompetensi dasarnya adalah 3.1 menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. 4.1 menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Dan yang kedua adalah menjelaskan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor manusia di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Anak-anakku semua, sebelum ke materi berikutnya kita harus mengerti dulu pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi di sini bila pengaruhnya positif, maka digolongkan sebagai sumber daya. Tetapi bila pengaruhnya negatif, dipandang sebagai kendala atau bencana. Submateri yang pertama adalah perubahan ruang dan interaksi akibat faktor. Nah, ini kita lihat di sini adalah dua gambar yang berbeda. Yang satu adalah pegunungan yang di dekatnya atau yang ada danau atau telaga, dan kebetulan ini adalah salah satu gambar telaga Sarangan yang ada di Magetan. Yang kedua adalah pemukiman nelayan yang ada di pinggir pantai. Nah, kalau ini kita perhatikan di daerah Kenjeran ya, ini ya, daerah Kenjeran, jembatan yang baru itu. Jadi dua gambar ini ada perbedaan karakteristik di masing-masing daerah. Jadi perbedaan karakteristik daerah atau wilayah inilah yang menciptakan keterkaitan antar ruang di muka bumi. Perbedaan karakteristik ruang menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang yang lainnya. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kebutuhan hidup yang hanya dapat dipenuhi oleh ruang yang lain. Ya. Nah, untuk selanjutnya adalah pengertian antar ruang. Pengertian antar ruang di sini adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Bentuk interaksi antar ruang ada 3. Yang pertama adalah saling melengkapi atau complementary. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Yang ketiga adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability.
pertama adalah saling melengkapi atau komplementari tadi. Kondisi saling melengkapi yang terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalkan di sekitar kita ya, daerah sekitar kita, misalkan wilayah Sidoarjo merupakan penghasil padi, sedangkan wilayah Batu merupakan penghasil sayuran. Wilayah Sidoarjo membutuhkan sayuran, sedangkan wilayah Batu, kota Batu sana, membutuhkan padi. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah Sidoarjo melakukan interaksi dengan wilayah Batu. Dalam hal apa? Dalam hal aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity, yaitu suatu kondisi, suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Misalkan pedagang sayur dari Sukomanunggal biasanya kulaan atau membeli sayur dari pasar Keputaran. Tetapi sejak ada pasar Ngasem yang di Simo, maka mereka lebih dekat membeli sayuran atau kulaan sayur di pasar Ngasem Simo. Sehingga terjadi interaksi. Interaksi di mana? Yaitu interaksi antara wilayah Sukomanunggal ke pasar Ngasem yang ada di Simo. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability, yaitu suatu kondisi di mana pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biasanya biaya yang dicari adalah biaya yang lebih rendah. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Misalkan ini dapat dicontohkan jika jalan dari desa ke kota rusak, maka mereka sulit mendapatkan harga yang murah karena jalannya mengalami kerusakan. Tetapi jika jalannya mudah dilalui atau infrastruktur jalannya sudah bagus, maka barang-barang yang ada di daerah tersebut biasanya akan lebih murah. Hal ini karena adanya infrastruktur yang baik, sehingga memudahkan distribusi barang. Untuk materi selanjutnya adalah tentang faktor iklim. Tolong perhatikan peta ASEAN berikut ini. Dari peta ASEAN ini, secara geografis, ASEAN terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Dan juga berdasarkan letak astronomis ini dapat kita lihat bahwa secara astronomis ASEAN ini berada di daerah tropis dengan garis lintang 0 derajat khatulistiwa sampai 23,5 derajat lintang utara maupun 23,5 derajat lintang selatan. Sehingga posisi ini mengakibatkan ASEAN ini berada di daerah iklim tropis, kecuali satu negara, yaitu Myanmar yang berada di daerah sub. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya letak astronomis dan geografis tersebut terdapat angin muson timur dan angin muson barat, di mana
masing-masing angin tersebut menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Dan yang kedua adalah bahwa wilayah ASEAN itu berada di daerah tropis kecuali Myanmar yang berada di daerah subtropis yang tadi telah saya sampaikan. Nah, ini adalah faktor geologi. Tolong perhatikan gambar yang ada di sini. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa wilayah ASEAN itu dilalui oleh 3 lempeng utama dunia, yaitu satu adalah lempeng Eurasia, yang kedua adalah lempeng Indo-Australia, yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Apa akibatnya dengan pertemuan lempeng ini? Yaitu wilayah ASEAN banyak mempunyai gunung-gunung aktif. Oleh para ahli dijuluki bahwa wilayah ini sebagai Ring of Fire. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara-negara ASEAN itu berada di daerah tumbukan antar lempeng dunia, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, lempeng India Australia atau Indo Australia, lempeng Sunda atau lempeng Eurasia, dan lempeng Filipina atau lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng yang saling bertumbukan mengakibatkan terjadinya gempa geologis seperti gempa bumi. Bila tumbukan lempeng terjadi di laut, akan mempengaruhi pergerakan gelombang laut. Gempa bumi ini dapat menimbulkan bencana tsunami. Nah, yang selanjutnya adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang berupa barang tambang, kecuali satu negara, yaitu Singapura. Indonesia barang tambangnya sangat banyak, minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak, dan sebagainya. Malaysia barang tambang utamanya adalah biji timah, boksit, biji besi, minyak bumi. Filipina bahan tambang utamanya adalah tembaga, nikel, emas, timber, seng, kobalt. Thailand barang tambang utamanya adalah timah, mangan. Brunei Darussalam barang tambang utamanya adalah minyak bumi dan gas alam. Untuk Vietnam barang tambang utamanya adalah batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, dan fosfat. Untuk Laos barang tambang utamanya adalah timah, briket atau batu bara, besi, tembaga, emas, jibes, belerang. Myanmar barang tambang utamanya adalah timbal, seng, perak, timah, minyak bumi, emas, batu mulia atau batu giok. Sedangkan Kamboja adalah biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. Di negara-negara ASEAN juga banyak terdapat sumber daya alam hayati dan non hayati, yaitu sumber daya alam yang itu hampir dimiliki semua negara ASEAN, yaitu hutan dan hasil laut. Kegiatan interaksi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN akibat faktor alam. Negara ASEAN seringkali mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi akibat perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik
yaitu bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Sebagai upaya untuk menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Contohnya, kerjasama ASEAN menanggulangi bencana klimatik adalah saat kebakaran hutan hebat di Sumatera pada tahun 2015. Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan pinjaman pesawat untuk proses pemadaman kebakaran hutan tersebut. Indonesia dan negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan pada tahun 2014. Korban tsunami atau gempa tsunami yang menggemparkan dunia yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu tsunami Aceh pada tahun 2006. Negara-negara ASEAN sebagai organisasi atau negara tetangga melalui pusat koordinasi bantuan kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Maka untuk memenuhi hal tersebut, anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya alam ini bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah ASEAN. Yang kedua adalah perubahan ruang dan interaksi akibat faktor manusia. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor manusia. Yang pertama adalah perkembangan iptek. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga adalah konversi lahan. Perkembangan iptek. Perkembangan iptek. Kalau kita perhatikan ini adalah gambar Suramadu. Jadi perkembangan iptek telah mengubah ruang dan interaksi antar ruang. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan jembatan Suramadu yang telah mengubah pola hubungan antara wilayah Pulau Jawa dengan Madura. Jadi pembangunan jembatan Suramadu ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan permintaan barang dan jasa, sehingga merangsang meningkatnya kegiatan ekonomi, berkembangnya usaha sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan masuknya pemodal di bidang industri, khususnya di daerah Madura. Jadi teknologi ini mengubah ruang dan interaksi antar kegiatan ekonomi. Tolong perhatikan dua gambar yang ada di sini. Yang pertama, apakah kalian tahu nama objek wisata tersebut? Ada yang pernah datang ke sana? Baik. Yang pertama adalah tebing Breksi yang berada di Yogyakarta, dan yang kedua adalah Bukit Jedih yang ada di daerah Bangkalan. Perlu kamu ketahui semua bahwa Bukit Breksi ini merupakan sisa tambang batu Breksi, dan Bukit Jedih itu adalah merupakan sisa tambang batu kapur putih. Yang menarik bahwa kedua objek itu diubah menjadi objek wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Jadi profesi penduduk yang dulunya sebagai penambang berubah menjadi pengelola objek wisata.
Pengembangan objek wisata tersebut berpengaruh terhadap perubahan ekonomi dan sosial masyarakat yang tinggal di sekitar objek tersebut. Kedua objek tersebut juga telah membuka lapangan kerja baru dan berubahnya mata pencarian penduduk sekitar. Selain itu, muncul interaksi yang sebelumnya tidak ada. Wujud interaksi tersebut adalah antara penduduk sekitar objek tersebut dengan para pengunjung atau wisatawan yang ingin menikmati keindahan alamnya. Dengan demikian, kawasan tersebut yang semula sepi menjadi ramai karena banyaknya wisatawan yang datang. Nah, ini adalah yang ketiga adalah konversi lahan. Yang saya tunjukkan di sini adalah master plan pengembangan kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Madura. Jadi nantinya diharapkan di sisi Madura atau di daerah Bangkalan muncul pengembangan wilayah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembangunan jembatan Suramadu terjadi perubahan fungsi ruang seperti lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman. Demikian materi pertama telah saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.